Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang lelaki yang suka bepergian melewati sebuah ruas jalan. Sudah sering si lelaki lewat di ruas jalan itu. Jalan yang memiliki jurang, dan di bawah jurang terdapat sebuah bangunan sederhana. Ada jalan setapak yang menurun dari tepi ruas jalan menuju bangunan bilik bambu itu. Ia tahu bangunan itu adalah bangunan besalen milik seorang pandai besi, karena setiap hari didengarnya suara dencingan besi yang teramat kerasnya dari arah bangunan itu. Ia juga tahu bahwa sang pengrajin adalah seorang kakek. Suatu saat dalam sebuah perjalanan, ia berhenti di ruas jalan itu, lalu berbelok menuruni jalan setapak menuju bangunan besalen sederhana tadi karena terdorong suatu keperluan. Ia menemui kakek pengrajin itu yang kebetulan tengah seorang diri. Tak disangka setelah lama mengobrol, ia pun merasa aneh. Mengapa topik obrolan sang kakek seolah-olah dapat membaca pikiran dan hatinya. Sang kakek seolah paham akan pemikiran-pemikirannya sekaligus mengetahui kekotoran hatinya. Padahal si lelaki tak membicarakan apapun. Maka ia pun bertanya, "Mengapa dapat terjadi demikian?" Sang kakek pun menjawab bahwa beliau memang dapat membaca isi hati bukan hanya terhadapnya, melainkan setiap orang yang lewat di atas besalennya, sekalipun orang yang tak dikenal. Tapi pengakuan beliau bahwa beliau mengetahui sebagian kecil hal gaib itu beliau katakan sebagai sesuatu yang terlarang, kalau bukan karena terpaksa untuk memperingatkan kesalahan-kesalahan si lelaki. Maka di hari-hari berikutnya setelah pertemuan dengan sang kakek di besalen itu, si lelaki pun merasa selalu terawasi setiap kali lewat di ruas jalan itu, sehingga membuat ia selalu berusaha menata hati setiap kali lewat di jalan dekat besalen itu. Tetapi lama-kelamaan ia menjadi sadar mengapa hanya harus menata hati saat lewat di besalen karena takut terawasi seorang kakek. Mengapa tak menata hati di setiap tempat dan di setiap kesempatan? Bukankah ada yang jauh lebih mengetahui tentang dirinya lahir maupun batin? Bukankah ada yang maha mengetahui yang selalu mengawasi seluruh makhluk termasuk dirinya dimanapun ia berada, bahkan meski ia bersembunyi di lubang semut sekalipun? Maka setelah itu ia pun eling akan keharusan menjaga diri dimanapun dan kapanpun, karena ia sadar bahwa Tuhan akan selalu mengawasi dan mencatat gerak-geriknya bahkan isi hatinya. Demikian pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.